Di akhir dia berdoa, "Ya Rabb, jadikan aku orang di hari kiamat yang berkumpul di zumratul muhaddisin, di kelompok ahli hadis." Itu saya nangis tuh bacanya. Oh, ternyuh juga kita. Berarti Syekh Albani sebenarnya niatnya baik, cuma manhajnya tidak tepat. Jadi mungkinkah orang punya niat baik, manhajnya tidak bagus? Mungkin. Bukankah aliran-aliran sesat itu sebenarnya tidak mau sesat tapi manhaj dia sesat, benar nggak? Mohon maaf, agama-agama lain tujuannya baik nggak? Tapi cara beragamanya benar nggak? Nggak benar. Apalagi dalam persoalan hadis. Syekh Albani itu seharusnya jadi peneliti hadis aja, nggak usah menjadi mufti. Tapi dia suka berfatwa, padahal dia tidak pernah kuliah, nggak pernah dapat ijazah untuk berfatwa. Tidak ada ulama yang berani mendhaifkan sebuah hadis di masa sekarang kecuali hanya menukilkan, sehingga merupakan tuduhan yang amat keji oleh sebagian orang yang tidak paham ilmu hadis ya terhadap Syekh Albani rahimahullahu taala ya, dan tidak didapatkan celaan terhadap Syekh Albani kecuali dari orang-orang yang tidak memahami ilmu hadis dan dari orang-orang yang tidak membaca kitab-kitab beliau ya secara ilmiah. Ya, kalau kita membaca kitab beliau Silsilah As-Sahihah dan Silsilah Adh-Dhaifah, ensiklopedia hadis dhaif dan sahih, Sunan tahqiq beliau terhadap Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Daud, ya, Sunan Nasa'i, Mu'jam At-Tabarani dan yang lain-lainnya akan kita dapatkan di sana. Ketika beliau menerangkan hadis ini dhaif, maka beliau sebutkan ya bahwa Imam Ahmad berkata demikian, Yahya bin Ma'in berkata demikian, Imam Syafi'i berkata demikian, Ali ibn al-Madini berkata demikian, Sa'id al-Qattan berkata demikian, ya Imam Malik berkata demikian tentang rawi-rawi tersebut. Tidak ada ucapan beliau. Ya, sehingga tuduhan yang sangat keji bahwa beliau mendhaifkan hadis-hadis yang ulama dahulu ya mensahihkannya. Nah, dan tidak ada yang mampu mendatangkan sebuah bukti bahwa Syekh Albani pernah mendhaifkan sebuah hadis tanpa menukilkan ucapan ulama yang hidup pada abad ya, kedua Hijriah, ketiga, keempat dan tahun-tahun yang dekat dari itu. Tidak ada yang mampu membuktikannya. Nah, dan sebaik-baik jawaban dari Syekh Albani terhadap orang-orang yang menuduh beliau dengan berbagai tuduhan adalah karya-karya beliau. Karya beliau penuh dengan ilmiah. Dapat dibaca yang paling mudah sifat salat Nabi. Hampir tidak ada ucapan beliau satupun dalam sebuah hukum. Beliau hanya menukilkan pembahasan hadis, asar para salaf, ucapan tabi'in, 4 imam mazhab dan seterusnya. Ya, pembahasan lagi. Kalau enggak ayat, hadis. Ya, setelah hadis beliau nukilkan ucapan para sahabat, ucapan para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Bahas lagi sebuah pembahasan berikutnya, judulnya ini. Beliau bawakan hadisnya, ucapan para sahabat, ucapan para tabi'in dan ulama-ulama yang datang setelahnya. Ya, silakan buktikan kitab beliau. Tidak pernah beliau menyebutkan suatu hukum terhadap sebuah permasalahan tanpa dalil dari Al-Quran, tanpa dalil dari hadis atau asar dari para sahabat Nabi, atau paling rendahnya asar dari para tabi'in. Tidak akan kita dapatkan.